Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Milenia Rumana dari kelas PJKRB Angkatan 2018, NIM 1831041023, mata kuliah Pendidikan Kebugaran Jasmani. Saya di sini akan membahas materi tentang kekuatan otot. Kekuatan otot adalah gaya atau tegangan yang dapat dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot pada suatu kontraksi dengan beban maksimal. Seseorang mungkin memiliki kekuatan pada bagian otot tertentu, namun belum tentu memiliki pada bagian otot lainnya. Pada pengukuran kekuatan otot, yang diukur adalah kekuatan kontraksi volunter, di mana kekuatan otot harus maksimal dan kontraksi tidak terjadi akibat rangsangan eksternal, tetapi benar-benar secara sukarela. Kekuatan otot dapat diukur menggunakan dinamometer. Kekuatan otot adalah tenaga yang dikeluarkan otot atau sekelompok otot untuk berkontraksi pada saat menahan beban maksimal. Kekuatan otot adalah kapasitas otot untuk mengatasi suatu beban. Menurut Detkes RI, kekuatan otot merupakan tenaga atau gaya atau tegangan yang dapat dihasilkan otot atau sekelompok otot pada suatu kontraksi maksimal. Pada lansia, seiring dengan bertambahnya usia, massa dan ukuran otot akan berkurang. Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah protein dan juga karena berkurangnya jumlah dan besar serabut-serabut otot. Perubahan otot pada manusia dimulai pada dekade keempat kehidupan dan menyebabkan kelemahan dan cacat. Penurunan massa otot setiap individu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang berpengaruh terhadap massa otot. Kekuatan otot dipengaruhi oleh serabut otot. Serabut otot diklasifikasikan sebagai serat slow twitch or fat twitch sesuai dengan kekuatan, kecepatan kontraksi, dan sumber energi. Alat ukur kekuatan otot. Terdapat 3 macam tes pengukuran dalam mengukur kekuatan otot menurut Kementerian Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010 yang meliputi 1. Kekuatan otot pinggang dengan menggunakan tes McGriff dinamometer. 2. Kekuatan punggung atas dan dada dengan menggunakan tes pull up dan push dinamometer. Kekuatan 3. Kekuatan otot punggung dan tungkai dengan menggunakan tes back dan leg dinamometer. Selanjutnya, latihan untuk mencegah penurunan kekuatan otot, yaitu latihan adalah aktivitas fisik untuk membuat fungsi tubuh, meningkatkan kesehatan, dan mempertahankan kesehatan jasmani. Latihan juga digunakan sebagai terapi untuk mengatasi deformitas atau mengembalikan seluruh tubuh ke status kesehatan maksimal. Latihan meliputi kontraksi aktif dan relaksasi otot. Latihan dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe kontraksi otot. Tipe kontraksi otot yaitu 1. Latihan isotonik. Latihan isotonik merupakan latihan pada otot yang pendek yang menghasilkan kontraksi otot dan pergerakan aktif. Termasuk dalam latihan ini adalah berlari, jalan, berenang, bersepeda, dan aktivitas lain termasuk aktivitas dalam ADL. Latihan isotonik meningkatkan tonus, massa dan kekuatan otot serta memelihara fleksibilitas sendi dan sirkulasi darah. Selama latihan isotonik, denyut jantung dan cardiac output meningkat dengan cepat untuk meningkatkan sirkulasi darah ke semua area tubuh. Yang kedua, latihan isometrik. Latihan isometrik merupakan latihan dengan kontraksi otot tanpa pergerakan sendi atau tidak ada perubahan panjang otot. Latihan isometrik dapat meningkatkan ketegangan otot tetapi tidak menambah ukuran otot. Tidak terjadi pergerakan otot dan sendi selama latihan dilakukan. Latihan isometrik sedikit meningkatkan denyut jantung dan cardiac output, tetapi tidak meningkatkan secara khusus aliran darah ke bagian tubuh tertentu. Yang ketiga yaitu latihan isometrik. Latihan isometrik adalah latihan yang menghasilkan kontraksi otot atau tekanan melawan tahanan
Dengan demikian, latihan isokinetik bisa berupa isotonik maupun isometrik. Selama latihan isokinetik, orang bergerak atau melawan tekanan. Latihan isokinetik didefinisikan sebagai suatu metode latihan dengan menggunakan mesin untuk mengontrol kecepatan gerakan melalui tes dengan kecepatan konstan. Kecepatan gerakan yang dikontrol dan banyaknya tenaga yang digunakan melawan mesin menghasilkan gaya reaksi yang sama. Keempat yaitu latihan aerobik. Latihan aerobik merupakan latihan di mana sejumlah oksigen yang diambil dari dalam tubuh lebih banyak dibandingkan dengan oksigen yang digunakan untuk latihan. Latihan aerobik menggunakan kelompok otot besar dan gerakan berulang-ulang. Kelima, latihan anaerobik. Latihan anaerobik merupakan latihan di mana aktivitas otot tidak dapat menarik sejumlah oksigen dari pembuluh darah, sehingga menggunakan mekanisme anaerobik untuk mendapatkan energi dalam jangka waktu yang pendek. Tujuan dari latihan penguatan otot yaitu untuk meningkatkan fungsi saraf, meningkatkan massa otot, meningkatkan massa tulang, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan daya tahan otot, serta meningkatkan kinerja fisik dan fungsi. Efek latihan kekuatan pada otot yaitu latihan kekuatan akan meningkatkan ukuran dan jumlah myofibril sehingga serap otot menjadi lebih besar. Serap otot yang lebih besar akan mengakibatkan otot juga lebih besar dan lebih kuat. Perubahan serap otot yang lebih besar disebut hipertrofi. Penggunaan otot yang tidak aktif akan menyebabkan atrofi. Kebalikan dari proses ini, pada beberapa spesies otot dapat meningkatkan ukuran melalui proses terpisah yang disebut hiperplasia. Proses ini melibatkan peningkatan jumlah serat otot, bukan ukuran serat otot. Pada manusia, hiperplasia tidak berperan penting dalam menentukan ukuran otot. Selanjutnya, tipe latihan kekuatan otot, yaitu 1. Bodyweight exercise, yaitu tipe latihan yang menggunakan tubuh sebagai beban. Kedua, elastic resistance exercise, yaitu tipe latihan yang menggunakan karet elastis sebagai beban. Ketiga, free weight training, yaitu tipe latihan yang menggunakan dumbbell sebagai beban. Keempat, machine training, yaitu tipe latihan yang menggunakan mesin. Materi yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang kekuatan otot lengan. Kekuatan otot lengan atau strength adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Panjang lengan merupakan bagian tubuh sepanjang lengan atas, lengan bawah, telapak tangan, dan berakhir pada ujung jari tengah. Macam-macam latihan untuk kekuatan otot lengan, yaitu 1. Berolahraga dengan dumbbell. Hal ini dikarenakan karena dengan dumbbell dapat memperkuat pembentukan otot secara sederhana. Anda akan mengangkat dan menurunkan dumbbell berulang hingga adanya pencapaian pembentukan otot secara maksimal. Manfaat yang pasti Anda rasakan tentunya adalah memberikan hasil pembentukan fisik menjadi segar setelah melakukan gerakan angkatan dumbbell ke atas dan ke bawah. 2. Berolahraga dengan cara arthur circle. Pada gerakan ini Anda akan melakukan beberapa gerakan sangat sederhana. Biasanya akan mulai dilakukan dengan menyiapkan sejumlah dumbbell sebagai alat pendukung gerakan arthur circle yang akan dicoba. Pertama-tama latihan ini dapat dimulai dengan memposisikan badan Anda dengan tegak dan kedua kaki dibuka sedekat bahu. Ketiga, berolahraga dengan bertumpu pada kursi. Otot lengan juga dapat lebih kuat dengan melakukan gerakan yang bertumpu pada kursi. Bantuan kursi ini akan membuat latihan menjadi lebih efektif dalam upaya meningkatkan pertumbuhan otot lengan secara perlahan-lahan. Pada akhirnya
Pada akhirnya adapun memiliki otot lengan yang tumbuh dengan baik dan kuat juga secara fisik. Karena alatnya mudah, maka olahraga ini termasuk dalam jenis olahraga yang mudah dan murah dilakukan di rumah. Selanjutnya yang keempat yaitu berolahraga dengan gerakan push up. Gerakan ini akan mempermudah proses otot lengan dan bertambah secara baik, sehingga Anda harus melakukan dengan rutin, namun tetap secara hati-hati juga. Pasalnya, jika tidak hati-hati, Anda dapat menghadapi terjadinya bahaya seperti terpelintutnya lengan tangan Anda. 5. Berolahraga dengan gerakan pull up. Jika seseorang mengalami kondisi tertentu pada otot lengan, maka sebaiknya Anda bisa melakukan gerakan otot seperti gerakan pull up. Gerakan ini bisa dilakukan dengan gelantungan ke tiang besi atau palang pintu, sehingga seseorang dapat menaikkan tubuhnya sambil bergelantungan. 6. Berolahraga dengan gerakan chin up. Gerakan ini hampir sama dengan gerakan pull up. Gerakan ini akan mempengaruhi otot lengan Anda secara menarik, namun penting untuk diperhatikan. Ada baiknya jika latihan ini dilakukan secara baik dan berhati-hati. Manfaat melakukan latihan otot lengan yaitu 1. Bisa melancarkan sistem peredaran darah. 2. Bisa membantu perkembangan bentuk fisik pernapasan. 3. Bisa memberikan kekuatan dalam otot lengan. 4. Bisa memberikan reaksi membentuk otot lengan menjadi tampak menarik. 5. Bisa membuat pembentukan otot dada. Materi yang selanjutnya yaitu kekuatan otot tungkai. Kekuatan otot tungkai adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan kekuatan otot tungkai secara maksimal dalam periode yang singkat. Power lengan. Power merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan kekuatan maksimum saat dibutuhkan secara cepat. Macam-macam latihan untuk kekuatan otot tungkai yaitu 1. Squat. Squat adalah latihan yang umum, sederhana dan efektif untuk memperkuat dan mengencangkan otot-otot besar kaki. Otot-otot utama yang bekerjasama selama squat adalah quadriceps femoris, adductor magnus, dan gluteus maximus. Kedua yaitu side lunge. Side lunge juga dikenal sebagai lateral lunge, membantu memperkuat otot paha dan meningkatkan fleksibilitas. Latihan ini melibatkan semua otot, utamanya termasuk paha depan, paha belakang, betis, dan glutes. Ketiga, side leg raise. Side leg raise adalah latihan yang efektif yang membangun kekuatan otot tinggi, paha luar, dan pinggul. Latihan ini menargetkan glutes maximus yang membantu gerakan pinggul yang lebih baik, menstabilkan tubuh, dan meningkatkan daya tahan otot. Selanjutnya yaitu manfaat melakukan latihan untuk kekuatan otot tungkai. 1. Lutut semakin lemah. 2. Meningkatkan kecepatan. 3. Membangun kekuatan tubuh. 4. Membantu mengolah diabetes dan stroke yang telah pulih. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekiranya video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam olahraga. Kali ini kita akan belajar latihan kekuatan otot lengan. Mari kita lihat latihannya sebagai berikut. Selesai. Tadi adalah contoh bentuk latihan kekuatan otot lengan. Salam olahraga. Salam olahraga. Kali ini kita akan belajar latihan kekuatan otot tungkai. Mari kita lihat contohnya sebagai berikut. Selesai. Tadi adalah bentuk latihan otot tungkai yang dapat dilakukan di rumah. Selamat mencoba. Salam olahraga.